silakan. Selamat datang. Terima kasih Pak Untung, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Pak Untung dan Bu Delia kelihatan muda terus. Kita usianya dari jam 70 ke atas, Mas. Tapi kelihatan semangatnya masih muda terus. Ya, semangat tapi harus muda, tetap harus muda. Ya, Mangga, silakan. ini rumah Pak, Bapak, rumah keluarga, tapi rumah dinas ya. Iya, ini rumah dinas ya, yang sekarang sudah dijadikan museum. Oleh ibu saya dulu yang memulai. Oke. Ibu saya kan, apa namanya, saking anunya sama Bapak, terus serahkan semua. Jadi Jadi diserahkan furniture apa segala macam dalam sini, ya ini yang tahun 65 ya begini. Nanti ini disebut sebagai Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Sebetulnya isinya ada juga dari kawan-kawan Pak Yani yang gugur waktu itu. Pahlawan Revolusi. Pahlawan Revolusi itu ya. Oke. Kenapa dibilang Sasmita Loka? Sasmita Loka itu adalah tempat atau rumah untuk mengenang. Ya. Jadi sobat saya bersama dengan putra almarhum Jenderal Ahmad Yani dan juga putri almarhum Jenderal Ahmad Yani. Amelia di nomor berapa? Nomor 3 dan Pak Untung nomor 7. semuanya 8. Semuanya berdelapan. Dan waktu peristiwa itu usia berapa? Saya waktu itu 15 tahun. 15 tahun ya. Iya. Saya 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi memang pecahan-pecahan sejarah di masa lalu itu masih terus teringat terus akan bisa dilupakan. Ini sering nggak sih di rumah itu atau ada momen-momen seperti ini aja lagi dekat dengan peringatan kesaktian Pancasila? Enggak. Biasanya kalau kita mau pecah-pecah rumahnya, 7 anak ini. Kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan, yang ngumpul Selalu itu Mas ya? Yang bersihin museum juga saya. bersihin museum. Saya tiap bulan vakum semua dibersihkan. Oh, Karena pesan ibu jaga rumah bapak. jaga rumah bapak. Jadi kami jaga betul. Luar biasa. Kalau banyak kenangan, tragis menyakitkan. Wow. Meski sudah berlalu 59 tahun silam, tapi itu tetap sulit bagi Pak. Sulit. Karena Pak Yani atau bapak kami ini di depan anak-anaknya, dibantai di depan anak-anak. Di depan kami semua dekat. Ya dia udah mulai nangis tuh. Sana. Ini ruang kerja bapak. Ruang kerja bapak ini kalau ada tamu, ruang kerja bapak dulu di sini. Jadi kami tentu turut prihatin Pak atas peristiwa yang sangat melukai batin dalam karena tak seorang pun ingin ada dalam posisi itu. Tentu saja mengambil usia 15 tahun masih remaja, Pak Untung 11 tahun dan harus menyaksikan detik-detik yang menegangkan itu, detik-detik yang menyakitkan itu. Orang tua kandung dihabisi di rumah. Hanya dalam beberapa menit. Peristiwa itu hanya beberapa menit, tapi itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Hanya beberapa menit kejadian itu. Dan orang tua kamu lagi kita. Ayo Kita mau lihat ya. Tapi memang kami merasakan sungguh rumah ini adalah rumah yang menjadi kenangan memori sejarah yang kita akan belajar. Sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Untung ini dan juga Bu Amelia Yani. Kami sudah ada di ruang tamu ini ya, Pak Untung ya, Bu Amelia ya. Kita tadi masuk di ruang sudah, kemudian sekarang masuk di ruang tamu khusus atau special reading room. Dan di sini ada apa yang diingat kalau di sini Pak Untung? Ya. Pak Yani kalau terima tamu, dia selalu duduk di sini. Selalu duduk di sini, nggak di sini, nggak di sini, di pojok sini. Itu spot-spot yang kami tahu. Dan pada malam kejadian itu kami juga mendengar bahwa sungguhnya memang ada laporan juga ya. Iya. Waktu itu Ada Bapak mendapatkan tamu khusus juga. Iya, ada laporan dari Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur, bahwa kantor gubernur di Jawa Timur itu dirusak oleh Gerwani. Gerwani itu Gerakan Wanita Indonesia kalau nggak salah ya, underbownya PKI kan. Lalu Bapak mau ngirim telex sudah bisa diatasi. Tapi malam itu juga ada Pak Gandhi, mantan ajudan Bung Karno kalau nggak salah, mau lapor ke Bapak, tapi Pak Gandhi ajudan yang bertugas bilang nggak, aku sendiri aja. Jangan kamu aja lapor, ada
ada tamu. Soal apa ini? Nah itu soal apa yang kenapa malam-malam sore ini katanya apa itu Dewan Jenderal gitu. Nah jadi Pak Dhani malam nggak jadi. Malam 30 September malam terakhir. Oke. Berapa lama waktu itu bercakap dengan Pak Basuki? Lama ya, agak sampai ibu pergi ke Taman Suropati. jam 10 lah. 10. Oke. Dan malam itu semua pulang, Pak Ajudan, pengawal, Enggak ada hujan itu ada satu yang ikut ibu ke Taman Suropati. Ada 5 orang CPM yang melekat biasanya. Kemana Pak yang pergi dia selalu ada. Itu disuruh awal ibu di Taman Suropati. Taman Suropati itu juga rumah dinas. Oke, tugasnya apa ya waktu itu ya? Sehingga pada akhirnya pada disuruh pulang, apakah ada menjaga mencurigakan waktu itu? Enggak apa-apa, saya tuh enggak pernah curiga ya. Malah ditambah yang pemakaran 2 orang, cuma 2 orang. Mungkin. Tapi suruh pun nggak ada tempat buat kamu untuk tidur sini nggak sempit. Oh. Tidak rame. Di sini kan dia ada 12 orang. Orang mekanis. Oke. Di rumah jadi. Anak buahnya lapis lah. Betul. Nah, kalau lapis dijaga. Nah dijaga 12 orang, maling nggak mungkin berarti lah masuk. Nah apinya yang masuk lagi kan gitu. Ya, dan karena itu nggak ada. Tidak ada yang dikunci, Mas. Belakang itu semua. Belakang, hanya belakang yang tidak Iya. dikunci. Dia orang tuh masuk bisa masuk gitu aja. Waktu itu serbuan itu atau penyergapan itu datang dari tempat. Dari berapa lama? Itu tadi nggak terkunci. Itu Tapi dia. rumahnya sudah dikepung. Rumah ini sudah dikepung. Ratusan langsung datang. Ratusan. Dari depan, semua. belakang. Di belakang itu penuh sekali. Oke, yang ada di rumah ini yang saya tahu waktu itu ada Pak Untung yang disebutkan sempat sembunyi ya. Kemudian juga ada Pak Almamia dia. Kita semua ada. Ada semua di sini? Ada. Kita tidak sembunyi, cuma saya berdiri di belakang. Ada hal itu di situ. Edi itu lah sembunyi di sini aja, karena dia di belakang. Dia yang mengenai saya. Dia mengenai. Tapi dia nggak akan ngomong karena dia merasa selalu bersalah kali dia. Bisa, Pak? Adiknya Edi itu Oh. dia menghormati bapak saya. Pak. Oh, dia membangun ada tamu gitu ya. Seperti kawan gitu. Dan waktu itu Cakra Wirwanya datang dengan senjata lengkap, kemudian juga lengkap. kayaknya. Dia nggak pakai gedung karena dia masuknya gampang nggak dikunci gitu loh. Jadi kita tuh nggak dengar gitu. Saat tembakan itu lah nanti yang jadi klimaksnya. Kita boleh lihat lokasi penembakan itu. Boleh. Tapi ini kebetulan kalau mendekati 30 September, Iya. memang kita sering kumpul-kumpul di sini, termasuk anak-anak dari para pahlawan revolusi. Iya, betul. Kalau saya melihat ada beberapa tamu ya, Iya. siapa ya Pak ya? Ini bukan tamu lagi, ini udah kayak saudara kita lah. Dan keluarga ya Pak ya. Nah. Di mana masuknya pasukan Cakra Birawa dari belakang ya? Itu Itu dari belakang. Oke, coba kita akan tunjukkan lewat mana masuk ya. Coba mari Bu. Pak Melia dan Pak Untung. Jadi ini Nah, dari sini ya Bu ya. inilah Oke. Apa-apa dah. Oke, Karena dari semua sini. harus lewat sini. Semua lewat pintu ini. Masuk lewat sini, keluar bapak bisa lewat sini. Oke, dari sini bisa lihat ya. Iya. Oke, berapa orang waktu itu? Kira-kira? Yang masuk sih cuma 5, yang masuk di sini. Pada masuk di sini. Cakra Birawa. Tapi yang di belakang situ penuh, yang di luar sini penuh. Bang masih ingat? Banyak orang. Oh ya, ya itu seperti foto mas ya kejadian karena dengar suara ledakan apa senjata Thompson itu tekan bangun, saya kan tidur di belakang Ya, situ. Mbak Ibu Hamilnya tidur di belakang Ya, situ. kalau Adik saya yang, sempit di dalam. kakak saya yang perempuan nomor 6. Oke, coba agak mundur kameranya. Kita pertunjukkan. Jadi jaraknya dari sana masuknya. Sementara ibu dari situ. Ini kamar yang Buka ya? pertama Nah, ini. baca mas ya. Ini buka Kamar ya? pertama ini. Enggak itu kedua. Nah, Yang coba balik kedua Bu. bu. Lewat dari sini. Oke. Di sini sudah ketemu kali sama orang pakai baju hijau yang ada pita-pita. Ibu tidur di sini. Kamar bapak almarhum di mana? Di dalam. Di dalam. Di di sini. Iya. Jadi Oke. ke sini. Jadi ini dari kepung dan sampai bapak saya yang
nggak tahu mereka caranya bagaimana. Saya Oke. lihat kaki tuh, dari situ tuh saya lihat kaki. Habis tembakan saya lihat kaki, saya lari ke situ. Adik-adik saya dari dalam ngikutin gitu setelah tembakan Oke, itu. Ibu lari ke dalam sini berarti ya? Saya lihat bapak saya lewat Oke, depan coba saya. udah masuk. Ya, berebut sama mereka keluar. Jadi Ibu Aminah itu mau keluar nggak bisa karena dipegang sama Cakrawirawa pintunya. Oh, Ibu Iya. tuh ada di sini. Pintunya pegang. Ini situ pegang pintunya gini, nggak boleh Jadi Ibu nggak keluar. bisa keluar. Ya, bisa lama-lama karena mereka Terus akhirnya yang ngambil satu orang kan. Terus habis itu mereka mulai buka, ini baru buka. Kami dari dalam sana ngikutin Pak Yani. Iya. Diseret-seret Saya lihat bapak di saya di depan. depan saya di situ terpejam matanya. Itu terakhir saya melihat beliau. Oke. Berarti Ya, setelah pintu terbuka Ibu masuk ke sini ya, Bu ya? Iya, kita semua. Dan ke semua Jadi ada Pak rebutan. Untung juga. Ada semua di sini. Karena mereka Semua. dari dalam. Oke. Jadi rebutan sama mereka untuk keluar di pintu yang kecil ini. Oh, oke. Nah, Nah. waktu kami mau ikut sampai ke depan, itu satu orang Cakrawirawa persis berdiri di depan pintu ini, nggak jauh lah, Iya. 2-3 meter. Kokang senjata, siapa yang keluar saya tembak. Kok ada anak kecil? Iya. Loh, kami masih 8 kecil-kecil. orang. Makanya Mas Untung lihatnya 1, saya lihatnya 5. Ya karena banyak rame orang kan. Jadi terus pagi yang tiba-tiba kan jadi kacau, panik. Saya lihatnya 5, tapi yang ngancam memang 1. Satu, Udah yang depan ngokang, satu. dia udah ngokang senjata waktu itu. Tinggal nembak gitu loh. Kita lari kan, gak ada ibu soalnya. Akhirnya masuk lagi kita ke dalam, duduk lah kita di sini. Iya. Mungkin kita Lihat masih darah, sedikit. darah bapak mana. Oke, di mana duduk Pak? Kita duduk sini. Bawa ini masuk. Nih di sini. Sampai ibu pulang. Ini Bapak ini memang dari dulu Dari ya? dulu ya begini. Sampai ibu pulang baru kita masuk ke dalam. Berarti Bapak duduk di sini. Ya kita di sini lah berdelapan. Nggak ngerti harus bagaimana. Karena Oh. hanya kedengaran suara kendaraan. Mau teleponnya dicabut, ya kan? Mau Keadaan. ke rumah ajudan yang kira-kira 5 rumah dari sini kita juga nggak berani karena di luar kan banyak. Yang jaga di sini 12 orang pun sudah dilucuti senjatanya. Jadi cuma ngeliatin aja mas dari kenyataan. Masuk dia, kepala penjaganya masuk sini, mau coba telepon ke dalam situ tapi nggak bisa. Nah, inilah yang lorong tadi ini dia. Ini dia. Darahnya kan. Ini darahnya. Ya, ini kamar makan tadi. Kamar makan. Ini kamar makan. Ini Maka Pak Bapak Yani sampai tidur terakhir. lagi. Terakhir itu mayatnya, bukan mayatnya. Badan apa? Pak Yani ditaruh lah di pinggir jalan sini. 9 Maret. Ini film ini sebetulnya. Tapi, Ini film semua, nah, tapi ini yang nyata ya Pak ya? ini nyata. Kalau Ini ini, semua nyata. diangkat tangannya, iya kan? Hmm. Dipegang tangannya. Kalau yang aslinya diseret Seret aja kakinya. kakinya. Kayak nyeret binatang aja. Itu Keluar sini. moncok sekali dan karena banyak sekali orang dan rebutan mau di pintu itu aja. Ya salah sedikit dokumentasinya lah. Jadi waktu ajudan datang dari belakang Pak Bandi itu kita cuma bilang, om kakak ditembak, om kakak ini mbak itu darahnya om. Dia gini, dibawa kemana? Saya bawa ke sana pak. Kesana ke mana? Jam 5 itu datang. Ibu lihat kita kan diam aja ngeliatin ibu gini. Loh, kok udah pada bangun lah? Bu kakak, bapak cari ini pingsan di luar. Digotong rame-rame ya. Pingsan itu digotong. Kita itu nggak lihat, jadi berat sekali buat itu. Kalau kami kan lihat bapak diseret-seret dia. 8 anak loh, kecil-kecil di sini. Tapi si orang-orang yang pencuri itu memang hanya untuk ambil 1 orang. Kalau kita keluar, Baru. baru ditembak. Ancamannya itu. Gitulah. Ya, tapi kenyataannya tidak. Hanya Pak Yani aja yang Ya, dibawa. karena hanya mau ambil 1 orang. Tapi kalau ada Ibu Yani di rumah lain lagi ceritanya mungkin. Tapi memang begitu kita. Begitu. Takdirnya memang Pak Yani yang bisi pagi itu, Ibu sama anak-anak aman. Oke. Ya. Kita mau lihat ada bekas peluru tembakan ya? Dulu. Yang saya bilang, jadi bapak saya dikasih batu mana? Ini kalau nggak salah, bisa penjahitan. Bapak saya itu ternyata lehernya tuh pisah lah sama kepala, cuma tulang belakang saja. Dalam kondisi seperti ini masa sangat menyakitkan ya. Masa
Menteri Panglima Angkatan Darat. Beliau itu Panglima tertinggi ABRI, tapi tidak ada apa-apa, diam saja. Yang menemukan sumur ini Pak Kitman sama Pak Badi. Jadi udah rata dengan tanah. Ada pembantu gini nusuk-nusuk pakai bahan rambutan, sampai udah kami terus ngomong di mana itu posisinya. Akhirnya ada yang bahannya ada yang blus gitu loh. Nah dikorek-korek, warna pita-pita nasi. Nah, terus dipanggil masyarakat dari kampung di Papua. Kondisinya seperti ini, jadi tahu ya. Kalau kami ini kan, saya nggak tahu ya. Ini tempat ditembaknya Pak Yani. Oke. Boleh kita masuk berarti itu ya? Nah, sekarang saya ini. Ini begitu ini ditutup. Masih ada bekas peluru di sini. Kalau ini ada replika yang dibikin persis seperti waktu itu kaca itu pecah. Nah, kalau waktu habis penembakan, kalau ini sering dibuka itu pecah. Tapi persis makanya itu seperti itu. 7 peluru ditembakkan dari senjatanya Thompson, ada di kamar, boleh dilihat. Bayan jatuhnya di sini dia jatuh di sini. Ya, setelah dia tutup itu, kalau dia mukul salah satu Cakrawirawa, setelah dia ambil itu senjata, dia kembalikan ke Cakrawirawa di dalam. Diterima oleh saudara itu. Pak Yani setelah mukul dia prajurit mau tahu apa? Karena Pak Yani mau ganti baju nggak boleh, mau mandi nggak boleh, mau ganti baju kan mungkin oleh presiden pakai piyama. Nggak mungkin. Kalau kita logikanya nggak bisa diterima. Nah begitu Pak Yani mukul itu salah satu substansi itu dia ditembak. Satu lagi. Di sini tembak. Jatuh sini, jatuhnya di sini. Dari sinilah kemudian diserang. Nah, saya di sini. Waktu kejadian itu saya di sini. Bukan bos. Dia lebih dari tingginya dari itu. Di sini. Di sini. Jadi lihat betul layar ini dibuka. Oh, ada. Kita oke. Ruangan ini adalah ruang kamar Pak. Ini ruangan saya di sini. Oke. Di sini ya Pak ya. Kamarnya Kamar Pak saya Yani. di ya. Pak Yani tidur sini. Biasanya berempat kita tidur sini. Pak Yani, Bu Yani, saya, Mama. Masih tidur bareng semua. Masih karena kan enggak Kecil-kecil ya, ya. Jadi kuat lah. Tapi malam itu kebetulan nggak tidur bareng. Itu enggak, dia sendiri. Saya karena tadi ibu saya tidur sama kakak saya. Termasuk. Makanya sempit, merasa ke belakang. Oke. Itu dia. Nah ini adalah senjata yang buat nembak saya nih. Ini senjata. Senjatanya. Thompson. Ini senjata yang digunakan menembak Pak Ahmad Yani waktu itu. Ya, ini senjatanya Thompson. Ini piyama sama dengan piyama yang dipakai Pak Yani pada malam itu. Ada dua. Ada dua yang di badannya ada di bawah-bawahnya. Oke. Ini Masih seperti ini berarti ya. ya, ini adalah baju terakhir yang dipakai Pak Yani waktu ketemu Pemda Brawijaya. Ya. Ini warna coklat ini, seluruhnya ini adalah darahnya Pak Yani asli. Ini baju diusap sama ibu di ubin situ. Jadi ini masih ada lekat bekas darah Pak Yani. Iya. Bukan coklat karena bentuk akhirnya. Nah ini dikurung sama ibu, pakai koran, kemana ibu Yani pergi, ini selalu ikut sebelum museum ini jadi. Begitu museum ini jadi, ditaruh sama ibu Yani. Nah yang bawah itu senjata-senjata yang pakai oleh pemberontak, kemudian senjata yang dipakai oleh buat nembak yang lain. Oke. Ini boleh saya pegang nggak sini sebetulnya Pak? Ini foto ini? Itu foto anak-anaknya Pak Yani. Oke, saya pegang. Boleh. Diangkat boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh Bu? Boleh. Coba saya lihat dulu. Ini Coba saya lihat. Iya. ini foto. Ya ini kan. Kalau yang dia di Tegal, Mas. Oke. Yang Mas Untung yang bayi itu yang baru Ini foto anak keluarga Pak Yani. Gambar yang mana nih Pak Untung? Ini depan. Waduh, saya sendiri ya.
Bu Amel yang mana? Tiga dari kanan. Yang ini? Iya. Nomor 2 udah almarhum. Oh ini ya. Nomor 1 masih ada. Oke. Jadi kan kita kembali ya. Iya. Ya, dengan tentu kita juga pegang ini boleh kita pegang? Boleh. Boleh kita pegang? Boleh. Boleh ya. Masih Ini ya. Masih Herman Kolonel. Dan ini dalam foto kebersamaan itu. Saya masih bayi, Edi belum lahir, saya yang memegang. Bapak yang mana? Yang bayi? Ya. Ini lahirnya di tempat tidur ini. Oh. Jadi saya Bu Amel yang mana? itu sudah tidur saya. Yang ini. Iya. Ini. Oke. Oke. Ini foto di Ya. pangkat masih Komandan resimen. masih letkol. Kalau nggak salah buka Amerika ini ya. Mosisko ya. Bapak Mosisko ya Amerika. Apa? Foto atau Amel kalau lihat foto kayak gitu tuh ingat apa sih? Saya kayak Kalau ingat foto-foto kecil seperti ini. iya. Dulu tuh tiap sore bapak pulang dari Mentas, pakai jeep, bis ya, jemput kita, terus kita juga ke laut. Setiap sore tuh, bapak makan kacang, makan bumbunya, bapak sih suka lihat gitu. Senang ngajak keluarga. Iya, selalu mas. Kalau di Jakarta tuh begitu, minggu tuh hari buat anak-anak, pertama kakak. Dan itu kan kalau bapak saya cuma 5 tahun. Kita tahu. Ya, pas 1 SD, 2, 3, 4, selesai. Saya tidak pernah bilang habis. Kelas 5 SD berakhir. Bapak tuh ingin waktu fungsi sunat tuh bilang, oh masih kecil lah katanya ibu, jadi nggak sempet. Nah, sempat. Ini peluru-peluru yang menembus layar Yang kita ngomong ini. tiga. Kalau ke rumah ini melihat foto-foto ini, apa yang paling sulit dilupakan? Apa yang selalu menggores hati? Tentu trauma itu pasti sulit untuk dilupakan. Itu kayak foto itu saja, jadi kayak cut gitu loh. Jadi saya lihat ke sana, terus untuk sana, dia itu nggak lupa. Terus ada, apalagi bulan September, kita selalu merasakan itu sebagai September yang gelap buat kita. Nggak enak. Kita pokoknya mau marah, mau itu loh. Apalagi ya, karena kita lihat sendiri bapak kita di samping di depan kita diseret-seret kayak binatang. Itu yang nggak bisa kita Terus lihat. dilempar. Itu yang nggak bisa kita lihat. Terakhir kita pun nggak bisa lihat jenazahnya. Udah rusak kayak gitu. Nggak boleh, kalau ibu pengen lihat kalau obat bilang ibu akan bangga lihat fotonya saja. Mas, yang di Jakarta banget di rumah Pak Yani ini, kami tahu, kami rasakan, dan kami tidak. Yang di lubang buaya, kejadian lubang buaya dibawa ke sana, kami nggak tahu. Nggak tahu. Cuma ada satu saksi mata. Siapakah itu? Seorang polisi, pangkatnya perintis, dia cuma dengan tembakan dia jalan di patroli. Di rumahnya Pak Yani. Ternyata dibukakan di kanan. Nah, ditangkap lagi. Ditutuplah matanya. Dibawa bersama Pak Panjaitan setelah penembakan itu dibawa ke lubang buaya sampai lubang buaya. Jadi taruh aja, buka matanya dia lihat apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Kalau kami nggak lihat, kami nggak tahu. Ada saksi Pak Firman bilang waktu sampai di lubang buaya dia nggak tahu itu lubang buaya. Saya sebut boleh. Dia bilang, yang ini dipateni, yang ini dipateni. Itu teriakan-teriakannya. Teriak sukses gitu. Jadi Pak Firman dengar itu, yang ini dipateni, yang ini udah dibunuh. Yang penting mau dibunuh. Yang ini dipateni kalau ada jaraknya, yang ini sudah dibunuh. Terus mereka teriak sukses kata Pak Firman. Kami kan bikin buku yang pulang-pulang kendaraan itu masing-masing cerita rumah masing-masing. Dan Pak Firman juga termasuk yang tetap mewawancarai. Dan mereka dari KKO yang mengambil jenazah dari sumur itu kan tidak pernah diceritakan kondisinya, hanya visumnya bilang begini. Itu setelah itu dari KKO bilang Pak yang itu di waktu dia tangannya gini terus dilurusin, ternyata ada sayap dari saya sama matanya udah diambil. Karena di situ kan ada ini mas alat-alatnya dan karet itu loh, itu hutan dan karet. Itulah jamnya mereka seperti itu. Nah, ini barang-barang Pak Yani terakhir. Iya. Ada uangnya. Sewa apa itu?
jam tangan, saya Ini semua baju-bajunya sebagian. obat pilnya aku nggak pil apa itu. Ya. Kita. Kita akan ketemu dengan keluarga korban yang lain. Ya. Nah, kita akan bertemu dengan ada anak dari Pak almarhum Bayi Panjaitan juga, Ya. dan ada Pak Catherine dan Pak Riri ya, Pak dari Riri, MT Haryo. Pak MT Haryono. Ya. Oke, kita bersama. Sudah. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan saksi sejarah peristiwa 30 September 1965. Ada Amelia, putri dari almarhum Pak Yani, dan juga Pak Untung, anak dari almarhum Jenderal Pak Yani, dan saya juga bertemu dengan Catherine Panjaitan, putri almarhum Pak TID Panjaitan, dan juga ada Pak Riri Haryono, putra dari almarhum Pak Maijen TNI MT Haryono. Terima kasih Pak Riri, Pak Untung ya, dan juga Catherine dan juga Bu Amelia sudah membuka kesempatan bagi kami untuk bercerita kembali mengenai apa yang terjadi ya 59 tahun silam. 59 tahun berlalu, saya tadi sebut ke Bu Amelia, ini ibaratnya seperti baru terjadi kemarin. Sulit melupakan karena memang ada peristiwa traumatis di sana. Tadi Bu Amelia sempat bercerita momen-momen dari mana almarhum ayahanda meninggal dunia. Tapi kita juga mendengarkan momen dan mengetahui momen yang menyedihkan juga terjadi kepada Bu Catherine ya, waktu itu ya Bu Catherine ya. Jadi kalau bisa digambarkan, kira-kira kan bayangan kami tentang apa yang terjadi dalam dokumentasi film itu, ada gerakan kemudian ibu waktu itu mengusahakan darah ayahanda waktu itu, dan itu memang seperti itu dari dan tidak dibuat-buat. Nggak ngerti kalau orang bilang dibuat-buat. Ya, padanya. Saya kenapa usap darahnya? Satu, saya paling tua, perempuan pula. Kalau laki mungkin lebih gesit ya. Lebih kuat. Lebih kuat. Dan itu kejadian 1 jam. Gimana? Cerita dari mana atau cerita dari mana nih? Ya, itu saya. Apa yang Ibu ingat mengenai pengalaman traumatis? Kami harus minta maaf untuk mengajak Anda kembali kepada memori itu. Tapi kalau Catherine berkenan untuk cerita kepada kami tentang memori, barangkali apa yang sulit untuk dilupakan? Sulit untuk dilupakan ya itu aja. Dan saya tidak sebagai putri seorang putri atau anak tidak bisa menolong orang tuanya pada saat sekarang itu ya. I've done my best waktu itu. Jadi waktu mereka datang, kepung rumah itu nembak di bawah, semua ditembak. Pokoknya rumah itu hancur semua. Kayak ibu semua hancur. Cuma mereka nggak bisa naik ke atas karena di bawah tuh kayak saya suka senang hunting. Dan di situ ada macan, ada beruang yang di-stuff. Jadi atau mungkin kepercayaan ya, mereka takut lewatin beruang yang hitam itu pas di tangga itu. Oh gitu ya. Itu yang bikin lama. Tapi sebenarnya mereka di luar dulu, baru masuk. Itu pembantu kita yang udah lama itu sama kita. Waktu pak saya diancam kali apa sebenarnya saya tinggal datang. Di mana dorong? Saya jawab. Dimana sebenarnya nggak mau bilang. Di mana dorong saya dulu itu. Tapi akhirnya masuk juga. Dia nggak ke atas kan? Nggak bisa naik atas. Tapi di luar dia udah mereka tembakin sepupu saya sama om saya. 2 orang tuh. Yang meninggal ya. Teriak, udah teriak jangan pulang sampai kata. Iya. Jangan menyerah. Kan nggak mungkin kita semua pada panik. Akhirnya mereka masuk sampai di tangga. Tapi ini udah hancur juga semua. Pokoknya pantang lihat sesuatu. Terus dikasih tangga nggak berani. Dia teriak jenderal gitu. Terus kata saya ngopang senjata nggak bisa Macet ya. tahu juga si Jim Tuhan ya. Terus saya akhirnya samperin ke tangga dari atas. Ada apa saya bilang tuh? Panggil jenderal, panggil paduka yang mulia. Saya bilang, apa saja namanya tangga juga. Jadi ada
Almari kecil di situ ya, punya senapan lah. Kami tadi kayak yang kata satu kali kemudian kita tahu lah saya setelah kita mulia apa saya kan udah mama saya bilang dulu pakaian gitu pakaian akhirnya bapak saya turun udah lengkap udah turun bawah cuma punya si tongkat dia pegang sepatu dia tanya gitu saking udah senewnya lah dari bawah pakai sepatu ya. nggak sempat kok tadi aku udah di bawah situ udah nggak tahu lagi deh belum lagi sepupu saya teriak di bawah terus teriak jangan nyerah pulang gitu ya terus itu ya kata saya turun itu letter L saya ikutin ke bawah dia bilang saya mama jangan ikut sini ada jangan ada yang ikut udah saya nggak ngalah kan kok saya nggak boleh turun mau bawa kemana kok saya lari kembali ke bawah. Nah, kalau saya lihat di atas, papa saya juga sampai situ langsung saya lihat dari atas. Papa saya begini, dihormat, dia bilang, saya lihat tuh saudara kita loh, kok dihormat? Ini kan jenderal. Oh, dia papa saya nggak mau hormat, pakai senapanya, buah, rebah, palanya langsung, lari saya turun ke bawah sama adik saya yang laki dua. Kalau yang perempuan Pak mau pingsan, mama saya udah pingsan. Lari duduk sampai di bawah nggak ada. Udah adu cepet pokoknya. Hilang ya udah di bawah ya. Itu gerbang kan nggak dibuka. Setelah kejadian saya baru tahu dari orang-orang di seberang itu kan ruko tuh dulu. Cerita apa tuh seret dilempar. Memang benar ada itu sebut pot rambutnya di situ di seberang itu. Nah, waktu saya lihat bapak saya di situ nggak ada darah sama otaknya ya. Saya ambil berdua saja gini. Sorry, saya Jerman ya, surely sorry Pak, saya tidak bisa tolong. Jadi saya dalam hati itu kenapa ya saya perempuan gitu ya. Ya udah, sudah sepi saya langsung naik ke atas. Terus saya dengar teriak sepupu saya, Batak Taliban, saya lari tuh ke mereka samperin saya. Ini apa Albert? Saya bilang tangan saya masuk loh, di lubang ini, masuk ke mulutnya situ. Wah, udah pingsan. Terus ada satu lagi om juga di situ juga udah pokoknya darah udah situ udah saya pikir what's next apa yang harus berbuat. Saya lari ke mobil ambil kunci. Ada ujungnya juga saya mundur bawa mobil kan. Saya mundur saya buka gerbang ada anak pembantu sebelah. Kamu ikut teman saya ngebut teman itu kan ada mobil di jalanan. Ngebut sampai ke Om Nasution, Pak Nasution. Jauh banget. Kita kan satu-satunya nggak ada Menteng. Sebenarnya kita di Menteng, kalau kita di Blok M. Sampai sana, ya sampai di sana juga rame. Kenapa ini? Begini Pak Nasution. Lah, kemana ini aku nih sekarang saya pikir itu, tinggal maju belok kanan. Cutmutia 5 om saya, sama tua saya. Cutmutia 5 pendeta. Di situ adik papa saya, adik sepupu-sepupunya udah aku begini. Aduh, ada apa begini baru kemana papi dan bawa kabur begini. Waduh, udah mereka udah pada lari ke pakaian kami berangkat kembali ke Blok M. Akhirnya jam 7 kalau nggak salah. Itu ceritanya. Tapi Terima kasih aja. Sekarang baru dengar. Usia berapa waktu itu? 17 Julai saya 17 kejadiannya 1 Oktober. Zaman dulu kan umur segitu kan masih polos bukan kayak sekarang 17 tahun tapi ini kan polos bodoh putih Oke. ya istilahnya kita polos nggak ada neko-neko. Iya. Cuma dia buat saya sih kenapa ya kan saya lihat mama saya udah dulu minyak udah kolon tapi saya pulang di situ jam 7 lah udah pada banyak tapi sewaktu kejadian saya telepon cari pertolongan zaman dulu kan telepon di sini ada paralel ya Tapi kan diputus telepon. iya makanya saya telepon saya di atas di bawah gitu saya telepon sama Bisa. bekas Adhan sama si Bisa. saya bilang habis itu apa lagi ngomong kata ngomong Ya putus. jadi nggak bisa nggak ada pertolongan lah kasihan sih kasihan dia udah tahu
Dia udah tahu, karena berapa hari sebelumnya udah. Karena berapa hari sebelumnya di depan tuh sering, 2-3 hari lah. Anak-anak buahnya yang lama-lama, yang supir ngobrol di depan ngobrol. Itu kalau udah jam 8, ya udah pulang, kalian bilang. Enggak Pak, kami tidur di sini aja, nginep di sini aja. Saya nggak betul, nggak bilang. Ya udah pulang. Kalian juga harus jaga keluarga kalian gitu. Istri kalian, anak-anak kalian. Fair banget. Emang ada isu-isu sih. Iya, tanggal 5 sih. Harusnya tanggal 5 ya, tapi Iya. dipercepat ya. Waktu di mana sekarang GBK Senayan. Gelora Bung Karno. Iya, Senayan. Itu. Bagaimana? Nanti saya akan kembali ke tapi sekarang saya ke Pak. Hari ini ibarat kontemplasi kita lagi. Tapi barangkali ini juga menjadi pelajaran moral juga bagi siapapun yang nanti menyaksikan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah itu. Apa yang Pak Dewi juga ingat di momen yang menyakitkan kita itu. Sebetulnya ini kejadiannya hampir sama dengan rumahnya Catherine. Jadi memang pada waktu itu tanggal 1 Oktober sebetulnya pagi. Itu kurang lebih jam 4:30, jam 4 lebih sedikit lah. Nah itu mulainya itu mereka datang ke rumah kita dengan persenjataan yang cukup imbang dan orang-orang yang cukup banyak. Mengetuk pintu rumah, tapi dari samping ibu saya keluar menanyakan mengenai bapak. Lalu kemudian ibu saya masuk lagi ke kamar menceritakan kepada ayah saya bahwa bapak dipanggil oleh presiden. Nah pada waktu itu ayah saya yang mengatakan, lah saya baru ketemu gitu kan, jadi sekarang juga pergi katanya. Habis itu sampaikan sama mereka, jadi ibu saya keluar lagi menyampaikan kepada mereka. Lalu kemudian ketika ibu saya menyampaikan kepada mereka ikut masuk, jadi ibu saya mundur ke kamar, mereka ikut masuk ke kamar. Tapi pintunya cepat ditutup oleh ibu saya. Nah di situ ayah saya bilang sama ibu saya kalau ini sepertinya ada kejadian gitu ya. Ini mungkin punya firasat atau bagaimana. Jadi pada waktu itu ayah saya minta supaya ibu saya dengan anak-anaknya itu pindah ke ruangan lain pada waktu itu. Nah kami berlima anak-anaknya, jadi kakak saya yang paling tua, laki, lalu perempuan, saya baru ada adik saya. Kami berlima pada waktu itu. Nah ketika itu mereka sudah di depan kamar ayah saya. Karena saya nggak mau keluar, jadi pintunya itu ditembak sampai hancur. Nah kebetulan saya itu tertinggal ya oleh ibu saya, jadi saya tidurnya di tempat tidur bertingkat paling atas. Jadi ibu saya panik, barangkali adik saya yang terbawa ke kamar paling depan. Jadi saya terbangun karena sudah ada tembakan pada waktu itu. Jadi saya ke kamar ayah saya kan connecting door semuanya. Ya. Nah, ayah saya bilang suruh lari gitu loh. Jadi saya panik, saya lari sampai tiara-tiara begitu. Usia saya pada waktu itu 9 tahun. Emang shock juga gitu ya. Nah, kita nggak tahu apa kejadian di sana, tapi begitu banyaknya suara senjata, senapan segala macamnya. Rumah kami juga hancur, itu rumahnya Pak Catherine juga. Ya, temboknya semua hancur, ya, atasnya ceiling hancur sama sekali. Lalu kemudian setelah kejadian itu kami lihat, dan kami ngumpet di depan itu ya, memang ayah saya diseret dan kelihatan itu bekas darahnya itu dari kamar sampai ke depan, ke truk itu diseret dan dilempar ke truk. Jadi bukan dengan baik-baik gitu ya, tapi betul-betul dilempar seperti ya karung goni lah gitu ya. Habis itu mereka pergi begitu saja. Nah kalau yang terjadi dengan ibu saya pada waktu itu, bagaimana dia membersihkan darahnya itu kan tidak di depan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak boleh keluar dari kamar itu oleh ibu saya. Jadi ibu saya ke kamar ayah saya, di situ dia membersihkan darahnya dengan ember, dengan kain, kemudian diperas darahnya. Kemudian kita nyusul, terhadap ibu saya sudah membersihkan darah ayah saya dimasukin ke ember. Begitu banyaknya darahnya. Gitu. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian ibu saya itu inisiatif sendiri pergi ke rumahnya Pak Yani pada waktu itu. Dan kejadiannya sama. Lalu pergi ke rumahnya Bu Prapto, karena kita tuh dekat sekali gitu hubungannya antara ibu-ibu kita ya. Itu sudah dari dulu tuh memang dekat sekali gitu ya. Jadi ibu saya ke rumah Pak Yani, ke rumah Pak Parman,
ke rumah Pak Prapto, semuanya sama. Dan bertanya-tanya pada waktu itu apa sih yang terjadi gitu, karena kita kan nggak tahu. Nah itulah kemudian kita menunggu tanpa kabar ya pada waktu itu ya. Kita nggak tahu ayah kita seperti apa. Karena kalau waktu itu di radio kalau tidak salah Kabir lah, tukang perempuan lah, apa segala macam. Jadi kita bingung kan semuanya. Pokoknya Pengkhianat jelek sekali pada waktu itu. Ya, kita menunggu kabarnya juga nggak jelas dibawa kemana ya kita semuanya. Jadi memang itu suatu trauma ya untuk kami ya. Lebih kami itu masih kecil kan. Jadi kalau kami juga menceritakan sampai sekarang 59 tahun yang lalu, sedihnya barangkali sama gitu. Usia berapa waktu itu Pak Riri? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Bagaimana kemudian Pak Riri bisa melewati masa sulit itu waktu itu? Jadi Dan memang keluarga. sulit ya, sulit sekali ya untuk melewati itu. Lebih kalau sudah mendekati hari-hari seperti ini. Karena itu akan teringat lagi. Dan kami coba untuk melupakannya memang ya gimana susah ya. Gitu loh. Itu aja. Bu Catherine, bagaimana? Saya dengar Bu Catherine bahkan menyebutkan sudah memaafkan dalam kutip mereka yang ya terlibat atau apapun itu istilahnya. Itu datang dari mana Bu sampai pada akhirnya menemukan konsensus itu? Mulai saya banyak terganggu ya, konsentrasi juga blur. Kadang saya sekolah di Tarakanita, terus susternya mernya lihat mungkin guru-guru melapor ke mer, terus hubungi mama saya, terus waktu itu Jenderal Panggabean datang, akhirnya saya bawa ke RSPAD, konsultasi sama dokter, terus saya bilang ya, terus dokternya bilang Ibu, karena kejadian di rumah, every time kita keluar ya mesti lewatin itu di mana beliau ditembak itu kan, itu pun itu batunya tuh diangkat, akhirnya darahnya semua nggak disiram, diangkat segitu-gitunya bawa ke Lubang Buaya ditanam di Kalibata, ditanam di situ. Karena darahnya yang mau dibuang begitu sama masih ada otaknya dong, di situ. Nah terus bilang ya setiap kali anak ibu ya terganggu nih, konsentrasi juga kurang, bagaimana kalau gimana baiknya mama saya bilang ya kalau bisa pindah dari sini. Mama saya mana mau pindah, mau baru pindah rumah ya kan, dari Eropa di rumah tua bangun di situ, udah rumah Blok M lah, aduh di ujung mana ya kita putar ya. Terus itu akhirnya ambil ASEAN di Genève. Itu memang sama saya waktu di Jerman, sama-sama berangkatlah kami di situ. Tapi tetap selama bertahun-tahun sekolah ini saya dapat beasiswa akhirnya, beasiswa SMA, komputer, pokoknya nggak pernah ada yang bisa selesai. Sebulan-bulan masa buruk banget. Sebenarnya orang kalau ya mesti ngerti lah masa depan kita mesti belajar gitu. Sekolah akhirnya nggak mau enggak, karena saya apa ya, saya tuh sayang banget sama bapak saya. Terus saya pengen ayah saya itu bangga sama saya, karena dia tanya kamu jadi apa, saya mau jadi dokter anak-anak. Nanti kalau saya jadi dokter anak-anak gratis. Tapi kita lihat kan Indonesia masih bagaimana, bukan belum begitu loh. Saya main dari Eropa kan beda, oh ternyata harusnya kita harus bohong kan. Jadi bapak saya ketawa dan sama dua saya juga bilang kenapa oh memang. Dan sudah setelah itu hilang itu semua, nggak mau apa kayak enggak belajar macam-macam enggak. Akhirnya sampai orang Jermannya itu dari saya nelfon Panjaitan, kamu maunya apa, dan saya melapor apa sama itu Panjaitan, itu bilang I don't care. Terus waktu itu Pak Habibie, Rudi Habibie tinggal di Hamburg, saya lagi di Hamburg udah sama om saya lagi tinggal di sana. Selama yang nggak jauh dari rumahnya Pak Habibie, terus biasa saya longsor musik. Terus istri Katrin itu lihat Katrin nggak tahu sih dia pusing sebenarnya. Terus bisa gitu di ngobrol sama anak saya. Awalnya keliling dunia deh gitu. Awalnya
nggak betah, sini nggak betah, di Bali nggak betah, di Belanda nggak betah, di Sunda nggak betah. Yang selama Belanda saya nggak selama di Denmark nggak betah. Namanya iseng ya, saya mau keliling dunia deh. Nah, ya itu, kata Om Habibie, pas. Jadi lagi kamu bilang gitu, dia punya ide dari stewardess. Saya kira kalau saya, kamu kan bisa Jerman, bisa Belanda, Prancis, Komsi-Komsal, dan Sunda, dan Indonesia, dan oh iya, terus gimana Om? Coba hubungin tuh. Kan melakukan aviation militer, kita berhubungan dengan apa tuh, orang luar negeri masalah senjata, ini prepared, ini kan tuh bos-bos itu. Jadi kalau kita mau gitu, ya langsung dalam seminggu itu saya dikasih tiket. Terus Frankfurt langsung kan, pulangnya di Frankfurt kan, langsung dites. Terus 4 orang Italia, orang Jerman, dan Denmark, sampai Indonesia. Jadi itu kalah, yang menang hanya saya sama orang Italia, laki-laki. Menang kita berdua. Enggak, saya nggak expect apa-apa ya. Yang menang, udah langsung les, jadi 7 minggu. Macam-macam diajarin ya. Lalu sih saya sebenarnya sudah jalan begitu ya, harus menghadapi orang-orang. Tapi saya dulu, saya di suatu perusahaan itu. Tapi bisa ke Eropa keliling dunia kita gimana untuk? Kalau spesifik caranya bisa jadi kirim tanda buat saya ya. Nggak mau gimana mau hidup mana yang ngerti juga saya, mama saya nggak mau ganggu. Dia sendiri shock. 10 tahun mama saya, 10 tahun saya hari minggu ke Kalibata bawa bunga. 10 tahun. Dari nangis. Coba. Jadi ibu-ibu tuh seringnya ke Kalibata. Iya. Tidur-tidur di Ini kan shock ya. dekat pusara-pusara itu. Dari mana ya ada pembicaraan Di kawal. Jam malam itu juga liburan jam malam. Saya sih mau beli anak opong sih minum obat tidur dari di Genève itu, minum obat tidurnya bukan tablet, cairan. Saluran ya. Cairan bisa apa ya enggak mau. Ini kalau saya pernah dari beberapa minggu gitu ternyata ini enggak selalu sendiri gimana nih. Kalau nggak bisa selalu. Ya, itu pengalaman stres. Nah, makanya saya bertahun-tahun, ya 5 tahun lah gitu. Saya sengaja 5 tahun, karena setelah 5 tahun saya bisa keluar, kalau mau keluar dan saya dapat pensiun di bawah 5 tahun. Setelah itu ya, saya sini lah. Menurut saya bodohnya saya ambil semua. Karena harus punya orang matang. Kalau yang 31 saya bilang, kau paling tua, mesti menikah kau. Ngapain menikah? Itu dong, gue masih enjoy kan, gak ngerti lah nikah kan. Karena kakak dari itu masih di teladan. Udah, saya menikah, udah. Tapi ini, bawaannya emosi. Itu memang, itu jelek banget ya. Kalau punya anak-anak yang bilang saya ini, ya, kecil jalan kalau izinkan nonton yang keras, ternyata berpengaruh ke sikap anak-anak kita loh. Saya itu rumah, di jalanan. Kalau ada coba-coba ngapain, saya bawa hatok, disuruh naik hatok, jual. Ada yang mau coba-coba berhenti, sampai begitu saya nggak gitu. Apa? Ini orang cara apa? Sekarang aja ke zaman begitu emosi dan saya benci sekali itu. Nah, satu waktu ada saya ketemu gereja ini. Gereja apa Bu? Pentakosta, tapi bukan yang bunga-bunga. Ini benar-benar kayak mahasiswa. Nggak ada bunyi kalau kita kayak gitu tuh kalau benar-benar kita
cinta moral Tuhan Yesus. Saya baru saya tahu Tuhan Yesus. Dia kan berbeda cuma sekali tahun Natal atau tahun baru. Kalau dia atau itu waktu ada nikah, ada tempat nih gitu. Padahal almarhumnya disebut di sama pendeta. Iya. Pak di pendeta kan? Iya. Saya memang aku gereja. Hari Minggu kan enak tidur. Bangun ibadah. Aduh Pak, terus kalau udah datang bulan dosa. Biasanya kan hari Minggu itu nggak bisa bohong. Itu kan satu minggu berapa hari? 3 hari Pak. Hari berapa jam? Nggak bisa kau kasih 1 jam saja untuk Tuhan. Itu rasanya tahu. Dulu juga ya udah ikut. Tapi yang namanya kalau nggak gitu butuh ya nggak gitu ya. Tapi itu tinggal di hati saya, ingatan saya itu nasihat beliau itu juga sih. Sekarang saya jadi sorry. Ya sudah, saya masuk gereja ini, di situ saya lihat itu firman yang bawa tuh adalah diri saya orang berdosa di sini. Padahal sebelum saya waktu pulang dari Eropa, saya masih sama. Kakak saya itu paling strength loh. Waktu di Jerman, hari ini belajar tahu kali 5. Ini kali. Kalau datang, waktu lagi di bawah 3 kali marah, mesti bisa jawab. Terus strength loh, kakak saya itu kalau sampai pelajaran ya. 15 ya tidur. Mau nggak akan bisa tidur tuh? Kasih pertanyaan. Tidur, belajar udah kapan tidur jam berapa? Suku-suku langsung ditanya, waktu tidur ditanya gitu. Untung itu hanya sampai pertanyaan, belum algoritma dan sebagainya. Nah, saya setelah saya di gereja itu, saya berkata firman disampaikan itu memang saya di gereja orang. Waktu saya yang sama, untuk berada di Jerman, mulai pulang. Minggu pertama, minggu tidak, minggu ketiga pulang. Pas saya nggak boleh itu, kita nggak pulang, kita namanya orang-orang akhirnya, saya bantu-bantu. Beli sepeda, pergi ke Pecenongan, ya itu asal-asal dia. Saya kan namanya Alim. Jadi sekarang apa sih jam 8 pagi, jam 8 malam udah tidur, nggak ada keluar sekarang. Nah justru saya lihat pada bagi-bagi ikutan. Itu gini tuh ini, pulang dari sana. Jadi saya mau gereja. Apa sih ini gereja kita nggak nangis. Terus kemudian nangis terus tangan gereja apa sih ini gitu kan? Dia tahu setelah 10 tahun kemudian aku masuk ke gereja jadi nangis sama 2 tangan. Karena saya ngerti kita tangan terima kasih sama Tuhan, kita nangis terima kasih sama Tuhan. Dari situ saya akhirnya tahu kita harus bisa maafin orang. Dari sampai pribadi. Enggak, maksud saya memaafkan mereka. Ya, itu saya belajar. Karena waktu Tuhan Yesus disalib 3 orang dia sama kita itu orang-orang jahat. Nah, salah satu pembunuh itu jahat itu dia bilang, Tuhan kalau kau memang Tuhan Yesus, selamatkanlah aku. Terus Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kau bersama saya di Taman Eden. Jadi dia memaafkan orang jahat, pembunuh dia maafkan asal mau terima beliau. Nah itu saya pikir, mama berdosa, ini kalau masuk tukang bohong mama, ini saya nggak bisa maafin itu orang. Saya pelajarin itu orang. Itu orang tidak tahu yang mana jenderalnya kan. Ini hanya disuruh. Ini ketemu tidak ketemu 4:30 bubar. Papa saya ada. Jadi 1 jam. Nah papa saya turun di 4:35. Sama. Nah, gitu. Tapi saya pelajarin lagi, bertemu juga ya. Kenapa saya tetap makin kasihan dia ya mereka ya. Jangan kasihan. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Ya kita lain-lain. Diring kau miskin. Kita lain-lain lah ya. Anda boleh maafkan, saya tidak. Oke, gitu aja. Masing-masing kita, oke? Masing-masing, oke? Aku mau lagi memang. Karena kau tidak pernah menjadi orang susah, tidak tahu. Nggak bisa. Kami asalnya dari kampung juga. Ya, aku juga. Makanya kita ini senasib, ya kan? Kita sependeritaan.
Rezeki boleh lain-lain lah, rezeki boleh lain-lain. Cuman kami ini susah, dari dulu orang susah. Sampai sekarang, pemerintah Indonesia apa sih yang kasih kita? Tidak ada. Ada yang dikasih 50 juta, ada. Ya, ada 50 juta kalau dikasih kan? Benar, ada kan? Nah, 50 juta itu setiap tahun dikasih sama negara. Setiap tahun. Nanti dulu, ini sudah. Setiap tahun, ya 50 juta untuk satu keluarga. 50 juta untuk satu keluarga. Kalau anaknya satu, oke. Anaknya Pak Yani ada 7. 50 juta lo bagi 7. Benar nggak? Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 7 juta. 7 kali 7, 49, 50 kan? 7 juta. Itu bagi lagi 12. Itu untuk setahun. Berapa kau dapat? 500.000 per bulan. Begitu kau keluar, nanti dulu. Punya Allah. Nanti dulu. Itu Allah dari situ. Kita ada firman Allah mengajarkan kita. Kami juga punya Allah. Suatu Allah. Benar. Benar. Nggak, ini kadang-kadang sampai emosi. Kadang-kadang sampai emosi. Oke? Mohon maaf ya, Mas ya. 500.000. Oke? 500.000. Begitu lo keluar jalanan, keluar pintu aja. Habis lu buat bayar token apa segala macam. Habis. Tukar listrik. Habis. Ya. Jadi ekspektasi para pengunjung di balik itu apa? Apa? Jangan timbul lagi itu ada Kepres, Impres nomor 17 dan Impres nomor 2. Ya, anak-anak PKI di satu nih. Kami nggak masalah. Anak-anak PKI di satu nih kata, loh kami juga dong harus adil. Masuklah kita ke MA, dibilang salah kamar kan? Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Ini harusnya ke PTUN. Capek. Sebenarnya kita Aku sama angkatan darat, kita pergi ke angkatan darat dulu. Angkatan darat nanti. Aku sama Ibu Katrin ini bukan kita marah-marah, enggak. Cuman kita boleh lain. Anda boleh maafkan, saya tidak. Udah gitu aja. Tapi lu kasih nama lo, kita mesti maaf. Kita nggak sempurna. Oh iya, Kalau mau masuk surga itu mesti bisa memaafkan. Kalau Nggak bisa. Kalau coba kita lihat kenyataan bahwa disebut dari perspektif korban, yes kita memahami cerita itu yang disampaikan, itu sangat menjadikan Indonesia Pak. Iya. Tapi di luar sana kan Pak, kita juga melihat bahwa mereka yang itu sebagai afiliasi PKI juga mereka yang mengalami kesulitan yang tak kalah tinggi apa yang dialami. Iya, tapi kita nggak pernah ganggu mereka juga kok. Bukan masalah. Terus dia juga jangan ngomong dong, itu G30S itu tentara sama tentara. Tentara yang mana? Tentara yang berkhianat. Siapa itu tentaranya? Termasuk Angkatan Darat juga ada tentaranya. Termasuk yang paling besar Cakrawirawan di situ. Di sini masih kita lihat sendiri, ayah kita dibunuh, ayah kita dieksekusi di rumah ini, diseret-seret kayak binatang sampai depan. Itu yang saya terima, nggak bisa. Ibu Yani setelah seminggu setelah kejadian itu panggil kita semua anak-anaknya, ngumpul itu di kamar situ. Kamu udah bukannya anak Panglima Angkatan Darat, kamu sudah jadi orang biasa. Untung Edi tidak ada yang masuk tentara, tidak boleh. Cukup satu orang saja. Siapa? Bapakmu. Cukup satu orang. Ya, untuk beberapa saya hubungan saya sama Riri, sama Katrin. Bukan saya marah-marah, enggak. Ya. Kami seraksi, ya. Kami sependeritaan. Itu. Pak Dewi, Anda melihat seperti apa? Bahwa kan setelah kejadian itu, bagaimana perlakuan terhadap yang mereka ada mau PKI disebutkan bahwa mereka juga mengalami penderitaan yang tak kalah apa yang dialami. Bagaimana Pak? Kalau saya melihat dari kepentingan keluarga dulu. Ya. Saya nggak mau ini beban ini membawa saya sampai terus-terusan ke depan. Betul. Kalau bicara memaafkan, mungkin tidak ya. Tapi kita coba untuk berusaha melupakan, jika tidak menjadi beban hidup saya di kemudian hari. Saya harus optimis bahwa saya bisa menjadi orang yang membanggakan orang tua saya. Itu poinnya. Ya, kalau sekarang untuk urusan mereka itu yang melakukan kejahatan itu, mereka tanggung masing-masing di hadapan Allah. Ya, mereka boleh bohong, boleh apa segala macam, tapi Allah itu tidak tutup mata. Ya, itu aja saya begitu. Kalau belakangan kan Pak juga ramai berbagai literatur yang menyebutkan ataupun teori-teori yang menyebutkan bahwa ada konspirasi di sana, baik Bung Karno di sana dan sebagainya.
500 halaman kalau saya nggak salah dari CIA punya dan sebagainya. Bapak melihatnya akan seperti apa? Bahwa apa yang terjadi ini disebutkan penuh dengan konspirasi. Iya, artinya kalau sekarang begitu banyak konspirasi, harusnya kan pemerintah jelas mempunyai satu sikap ya untuk bisa membuka siapa sih sebetulnya di belakangnya, sebetulnya jelas. Betul. Tanpa ada kejelasan dari pemerintah, karena kenapa saya bilang pemerintah? Karena mereka bertanggung jawab sampai sekarang ini. Betul. Sejarah itu tidak akan terungkap, ini salah siapa, itu salah siapa. Ya kan, akhirnya kita mencari sendiri. Seperti BMLJ itu mencari sendiri. Tapi apa? Nggak ada tuh pemerintah mengatakan betul ibu BMLJ itu ini seperti itu gitu loh. Dan itu ternyata kontradiksi sekali dengan keputusan yang dibuat sekarang ini kan begitu ya. Jadi kebenaran itu harus diperlihatkan oleh pemerintah, jangan ini dipakai sebagai alat untuk kepentingan politik atau kelompok orang atau kelompok golongan gitu loh. Kita nggak mau dipakai sebagai alat itu. Tiap 30 September atau Oktober diundang, timbul semuanya. Seperti sekarang ini kan, ingat lagi segala macam, diungkapkan lagi, tapi bertahun-tahun, 59 tahun tidak kelihatan. Tidak mau menyelesaikan. Tidak mau menyelesaikan. Karena tahu. Iya kan? Harus terbuka pemerintah. Dan ini tuh generasi muda kita kan. Mereka juga bertanya-tanya. Jangan-jangan mereka satu hari juga nggak percaya dengan sejarahnya Pangeran Diponegoro. Jangan-jangan ini rekayasa. Iya kan? Nanti kok udah ngalamin baru mereka tahu. Betul loh. Kalau ada yang beranggapan bahwa apa yang disampaikan pada film itu, film yang setiap tahunnya pada saat dulu itu diputarkan, bahkan juga sempat Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio juga sempat mewajibkan itu menjadi tontonan di beberapa tahun belakangan. Ada yang menganggap bahwa film itu tidak relevan karena ada hal-hal yang tidak dianggap menjadi kebenaran yang utuh di sana. Menurut hal ini seperti apa? Saya hanya terbatas apa yang terjadi di rumah. Saya meyakinkan itu benar. Bahkan itu tidak seberapa lah dengan yang kita alami ya, itu nggak seberapa. Mengenai kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar itu, saya itu nggak tahu. Tapi dengan film seperti itu yang diputar bertahun-tahun itu sehingga menimbulkan satu kebencian kan. Betul. Ketika orang mengatakan keluarga lo PKI, keluarga Anda PKI, pasti dicapnya sebagai orang jahat. Sampai sekarang, ya kan? Dan itu memang model-modelnya mereka itu kan terjadi seperti sekarang ini. Makanya itu diputar lagi itu untuk mengingatkan kita jangan sampai terjadi lagi. Mungkin sekarang baju yang berbeda gitu, tidak terasa seperti dulu gitu. Tapi konsepnya sih sama. Jadi perlu diingatkan lagi kepada generasi kita ini, hati-hati jangan lengah. Orang tua kita mungkin lengah pada waktu itu karena terlalu percaya. Jadi ya tadi yang dibilang apa namanya anak buahnya suruh pulang dulu ya karena percaya dari keadaan ini adalah nggak akan terjadi gitu loh. Seperti orang tua itu juga begitu, pengawalnya suruh pulang ya akhirnya nggak ada apa-apa di rumah, senjata nggak punya, itu yang terjadi gitu loh. Lengah. Bu Abel, kalau disebutkan bahwa ini sebuah konspirasi dan dianggap bahwa film itu terlalu berlebihan untuk dianggap kembali, Enggak, film itu 90% mungkin ada kebenaran. Hanya yang di rumah kami itu hanya sampai situ aja karena ibu yang menentukan ya, ibu saya. Karena ibu saya nggak lihat waktu bapak saya diambil. Jadi waktu kalau mengejar bapak dan itu nggak ada. Cuma dari Rumah Buaya dan cerita itu benar, 90% benar. Dan itu harusnya diputar ya supaya mengingatkan kembali. Cuman kalau ibu saya kan selalu begini mas, kalau makan siang, bapak kenapa dibunuh? Apa salah dia? Apa salah? Itu terus ganggu saya. Apa salah bapak? Apa salah? Saya mulai nulis mas. Saya mulai ke Pak Nasution, Pak WNI, Pak Mitro Gendut. Saya tanya kenapa. Nah itu sebenarnya mas ya antara PKI dan Angkatan Darat itu sama kuatnya. Dan yes. Tapi kok gendut? Emang gendut? Iya, kita pada Pak. Omikron gendut. Jadi itu ada saya tanya Pak Mas, bapak saya. Karena saya nggak kenal ya di luar itu seperti apa. Nah, saya nggak kenal di rumah bapak itu. Jadi waktu itu kan di Kora itu gaya Malaysia dan Bung Karno pidatonya gini. Kita belum makan batu kalau gitu.
tapi rakyatnya kan miskin sekali, makan bubur ya, tahun 63, 64, 65, Indonesia itu drop mas, ekonominya tuh di bawah, dan perang, jadi 20 tahun merdeka di ITI, PRRI, Permesta, di Barat, capek tentara kan, capek langsung tuh badannya kecil nggak makan, makanya bumbu juga, tapi disuruh perang pas tentara, pemimpin besar revolusi kita, panglima tertinggi ABRI, terus cinta wanita, happy dia. Tapi ini Pak Yeni sampai nulis budgetnya berapa, ininya berapa untuk mengirim tentara ke Kalimantan Utara dari Malaysia, itu kan duitnya harus punya, padahal kita miskin nggak punya apa-apa. Tapi sekarang juga masih 2003 2004 masih ngantri beras. Kayaknya. Sekarang perintahkan untuk membiayai harga senjata petani dengan cara Dulu tadi dipersediakan. kita makan. Pak Yeni marah, sudah ada angkatan darat, sudah ada polisi, sudah ada Babinsa, sudah ada untuk apa dulu tadi dipersediakan. Itu loh Pak, saya sudah tahu itu berbahaya. Nah, PKI ini karena mendapat angin dari Bung Karno, maka dia membuat apa namanya itu propaganda. Kalau kita bilang hoax ya, ini propaganda. Jadi apapun yang Bapak saya lakukan, Dewan Jenderal. Padahal Bapak saya Dewan Jenderal itu kenaikan pangkat, tapi itu dipakai oleh Syekh Muhammad Sama di Politbiro sisi PKI sebagai senjata untuk menjatuhkan angkatan darat. Kemudian apa Dewan Jenderal, Gilchrist itu di bahasa Inggris, Honorable Army Friends, kan Bapak saya dapat kiriman bunga, ada tulisan terima kasih dari kami Nikolai Gilchrist, itu dijadiin senjata sebagai Honorable Army Friends. Kemudian ada lagi si Edit, di mana-mana ada pidatonya itu Jenderal-Jenderal Pentagon berkulit sama mata adalah pengkhianat karena tidak menyetujui belayarnya Bung Karno. Pokoknya waktu itu PKI mendapatkan angin segar. Nah, persiapanlah itu, dicari militernya siapa? Tuntung dari Cakrawirawa. Tuntung itu adalah dari Banteng Raiders, pasukan yang dibentuk bapak saya melawan DITI. Tuntung, terus si Latih yang di dalam buku bapak saya ini yang di Dewan Jenderal, dia tidak bisa naik pangkat, jadi marah. Itu semua dijadikan ini mas. Dan itulah awal dari peristiwa 1 Oktober. Dan itu semua Anda tuliskan dalam buku ya Bu ya. Anda punya banyak sekali buku ya Bu. Saya senang nulis mas. Luar biasa ini. Oh ini visi revolusioner, ada pahlawan revolusi. Kemudian juga ini ya profile of soldier. Itu profil seorang prajurit. Juga. Kalau ini yang maksudnya nggak setuju yang FSAD tidak berusaha memaafkan, tidak memaafkan dan tidak melupakan. Nah kalau ini narasi karena semua orang tanya-tanya, akhirnya saya nulis mas, dan saya boleh baca sedikit aja pendirian TNI ya. Di sini bapak saya bilang, lama-lama kalau bapak mendengar soal ini juga mulai percaya. Anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika, sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Kebimbangan ini makin memuncak ketika konstelasi politik akhir-akhir ini dibubarkannya masyarakat. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang, karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Itu TNI itu mas. Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional dari manapun datangnya telah akan kita hadapi. Itulah sikap TNI mas. Makanya saya maaf ya, pemimpin besar revolusi kita itu yang ngerti, dia punya tongkat komando, dia punya panglima tertinggi ABRI hanya sebagai apa mas? Jabatan. Tidak ada, nggak minim, nggak ada artinya gitu. Nah, berarti ini cerita sama saya satu aja. Waktu jenderal-jenderal itu pergi ke Bogor, karena saya demo waktu itu masuk ke istana, yang senior-senior masuk istana saya kedua, itu SP 11 Maret ya. Jadi baru ini cerita ketika Pak Bung Karno diminta menandatangani SP 11 Maret, mungkin memang di Jakarta, karena situasi sudah sangat-sangat rawan waktu itu. Terus Bung Karno diminta menandatangani, coret-coret kata Bung Karno. Ya, akhirnya jadi tanda tangan, dia masuk kamar berjam-jam dia menangis. Kata berarti nih ya, disitulah mungkin dia menyadari bahwa ini semua nggak ada artinya. Dan terus kalau kemudian dia ke Mahkamah Pahlawan, nangislah dia di pusara bapak saya, nangisnya terseduh-seduh. Dia kok
Jadi dia nyalain PKI gini, kan PKI keblinger, kan beliau lagi juga keblinger karena terlalu percaya sama PKI tentang Dewan Jenderal. Itu aja yang paling dia percaya. Terakhir nih, Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan? Barangkali singkat-singkat saja mengenai harapan tentu saja kepada pemerintah, tentu saja juga kepada ya otoritas. Bagaimana kemudian penanganan rehabilitasi apa yang sudah terjadi. Belakangan juga kita tahu seperti pers yang disebutkan ini membersihkan nama Soekarno dari terkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September. Apa yang disampaikan mungkin dari Pak Edi? Silakan. Ya, kalau saya merasa bahwa ini harus terus diingat, ya bukan hanya ketika tanggal 1 Oktober saja, ya khususnya untuk generasi muda. Ini satu pembelajaran sejarah yang harus diingat terus gitu. Karena kalau kita melupakan ini, itu akan terjadi terus menerus gitu, akan mudah. Jadi itulah saya minta pemerintah itu juga harus turut bertanggung jawab untuk pada ini ya, kepada masyarakat, kepada rakyat khususnya ya, generasi muda khususnya untuk lebih memberikan kebenaran dalam sejarah ini. Itu aja saya kira. Pak untuk saya mudah-mudahan dengan presiden yang baru ini tanggal 20 Oktober dilantik ya kan, Indonesia akan lebih baik. Kita nggak usah ngomong Indonesia emas, nggak perlu ngomong Indonesia. Pelan-pelan lah kita atur ini supaya baik, supaya adil, rakyatnya makmur, dia kan pemuda-pemudinya bisa menjalankan atau mewujudkan cita negara. Ya pokoknya Indonesia harus lebih baik dari sekarang. Indonesia harus lebih baik dari sekarang. Itu aja. 2023, 2024 masih ada ngantri. Antri beras, antri minyak. Apa mau jadi Indonesia emas kalau tahun segini masih ngantri? Nggak bisa. Dan harus adil. Itu aja kok. Ya. Jangan timbul-timbul apa G20S 22S Apa ini? ngapain? Itu ada berani mati. Nah, ini mungkin tapi mungkin juga benar, ya kan? Ya kayak gitu nggak perlu. Kau mau berani mati buat bela siapa? Kau harus bela NKRI, bukan bela seseorang atau sekelompok orang. Tidak, NKRI harus bela. Berani mati disitulah. Inilah para pahlawan revolusi yang membela tanah air. Dia sangat cinta dengan NKRI. Ya, sampai ada ininya, sampai yang kubur pun saya pertahankan Pancasila. Sampai begitu. Ada lagi kata-kata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, atau umur 40 tahun sudah selesai. 43 sudah gugur, sudah selesai. Dia juga punya cita-cita, bukan tidak punya cita-cita. Ya, dia cinta sekali dengan angkatan darat. Sampai mati, pokoknya dia cinta. Kalau dengan pemerintah sekarang negara saya tidak percaya sama sekali. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka justru menyakiti kami selalu begitu loh. Kayak ada kepres impres, toh tidak jalan juga itu. Tidak pernah percaya. Jadi saya sudah pada tahap gimana lebih dulu. Saya nggak mau lagi tahu. Karena saya itu tetap miskin. Sekarang ini mutilasi, dipotong-potong masukin koper, buang sungai, 7 jenazah ada di sungai. Itu perbuatan apa? 80.000 orang pergi ke Kamboja main judi. Anak 10 tahun berjudi. Itu ajaran siapa? Kok negara diam saja? Terus ketika kita mengomongkan apa yang kita ini, malah dikepretin aja gitu. Jadi menurut saya, jadi mas, kalau saya yang mau maaf ya, mungkin harus ada sebuah perubahan yang sangat drastis. Janji katanya 10 juta lapangan kerja terbuka, malah 10 juta di PHK. Ya kan? Jual minyak goreng, ekspor yang untuk 1% dari penduduk Indonesia. Yang lain kayak kita ini tadi
500.000 kita per orang itu per hari. Per bulan? Per bulan tuh. Ya ada terima kasih kepada mereka yang sudah, Mas lihat bapak saya dipenggal leher, udah gugur masih dipotong lehernya, masih diambil matanya. Ya kita tidak menuntut lebih kita. Ya, bukan. Kita dikasih segitu pun kita terima. Apa ya? Kasih sembako aja kali ya. Boleh sembako. Itu Mas, kalau saya mohon maaf, saya sampai saat ini saya belum bisa menerima karena ternyata tidak ada apa-apa. Dan saya nulis begitu banyak juga. Contoh nggak Mas? Kita mau ngumpul nih, mengatakan revolusi mau ngumpul, kan ada ruangan, ada makan, ada ini ya. Terus kita saya ngemis Mas, kata Pak di DPR teman-teman. Ya semua duduknya gini ngeliatin SMA dulu, aku terhina sekali. Saya anak revolusi harus tumis. Karena Pak Benny udah bilang sama saya dulu, jangan tangannya begini. Benny itu kan deket ya. Dia bilang saya nggak mau lihat anak Pak ini tangannya begini. Saya nggak mau Mas, kemarin saya bilang kok terhina sekali sih kita ini anak revolusi, bapaknya seperti ini perjuangannya. Teman-teman ngemis. Jadi saya bisa nggak dibayar itu kayak apa? Saya bersyukur Mas bahwa ibu saya menyekolahkan kita semua sampai ke luar negeri ya. Karena ibu saya, bapak saya itu memang pendidikan nomor 1 untuk anak-anaknya. Saya pun jadi duta besar Pak Wiranto tuh. Jadi saya termasuk mungkin di keluarga Pak Yani ya, yang agak beruntung, tapi saya tidak bisa menerima ini semua. Gagal di pemerintahan. Gagal. Tulis ya Mas, gagal. Ya. Terakhir. Sama gagal. Singkat Bapak yang sampaikan presentasinya. Saya ngerti politik. Saya mau damai-damai aja. Bila mendapatkan damai ya belajarlah kita menerima apa adanya, tapi di belakang kita lebih banyak bersyukur dan berdoa. Kalau perlu sekali puasa untuk bangsa ini, karena kita hadapi itu memang Ya, itu. Jangan. Apa? Bapak saya terakhir tanggal 30 September di situ. Saya sama adik-adik saya ngadepin bapak bilang nanti tanggal 5 Oktober semua ikut bapak ke istana. Ada anak-anak dari ABRI itu ya. Ada minyak wangi yang tumpah, entah itu siapa, malaikat mungkin diambil itu minyak wangi kasih ke saya, adik-adik saya. Dan pesan terakhir adalah kalau ada yang tanya dari mana harum wanginya, bilang yang dari bapak. Itu saya pegang hari ini. Jadi saya mau berjuang untuk kebenaran. Kebenaran itu ada di sini Mas. Yang tidak diakui oleh negara, tapi hari ini yang apa-apa. Ketua MPR sekarang tahu apa sih, tahu sejarah apa enggak dia? Dia mau menjaga nama baiknya sampai kapan? Nama baik itu ini yang berkorban jiwa raga, ya kan? Itu aja Mas. Terima kasih Bu Terima kasih. Melia, terima kasih Bu Kevin, Pak Untung, dan juga Pak Eri sudah memberikan pemahaman pada kami. Belajar banyak, saya sebagai generasi muda juga belajar banyak pada hari ini, karena sejak itu biasanya kita belajar lewat textbook, buku, dan kemudian juga film. Tapi hari ini saya langsung melihat pelaku sejarah, saya dulu bisa mengenai sejarah itu. Dan saya berharap bisa mulai kita pernah melupakan sejarah, karena itu menjadi pelajaran bagi kita ke depan, menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih kokoh menghadapi seluruh ancaman dan tekanan. Terima kasih, saya akan selamat. Sampai jumpa. Terima kasih. Amin, thank you. Ada ngamuk ya. Oh, nggak apa-apa, biasa.